Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan rangkaian JK Flip-Flop. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Muhammad Syarifuddin dengan NIM 243035. Saya Maska Syabani dengan NIM 243029. Saya Gideon Gurning dengan NIM 243025. Halo, perkenalkan nama saya Mubarok Iswayudi dengan NIM 243030. Halo, perkenalkan nama saya Filippo Fauzi Hinzaki dengan NIM 243024. Oke, baik teman-teman. Teman-teman penasaran nggak sih apa aja komponen yang kita gunakan saat merangkai JK Flip-Flop? Akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke guys, di sini dengan Filippo Fauzi Hinzaki, saya akan memberitahu komponen apa aja yang akan dipakai. Pertama, kita membutuhkan 3 biji PCB, di mana PCB di situ sudah disolder dan kita masukkan sebuah switch. Kita memakai 3 switch ya guys ya. Terus yang kedua ada kepala casan dan adaptornya. Serta kita juga membutuhkan kabel jumper sekitar 15 biji ke atas. Lalu kita juga menggunakan power shutdown serta resistor. Di sini kita memakai resistor 4 biji serta 2 lampu. Dan juga kita memakai 2 IC, di mana IC tersebut memakai gerbang logika NAND dan satunya lagi memakai gerbang logika AND. Untuk tahap percobaan akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih. Halo guys, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana jika flip-flop itu berfungsi sesuai dengan rangkaian. Nah, kita bisa lihat di sini ada rangkaian secara fisik dan di sini secara teori. Jadi saya akan menjelaskan. Jadi untuk mendapatkan hasil Q dan Q kita harus memiliki 3 inputan. Apa saja itu? Ada J, ada clock, dan ada K, dan juga ada feedback dari masing-masing ke outputan yang terakhir. Saya akan menjelaskan dari awal. Jadi di awal sebenarnya jika flip-flop secara teori itu sering kasih jadi di not n pertama itu dia memiliki 3 input karena itu tidak bisa secara fisik. Jadi kita pecah lagi menjadi satu input n, 1 dan 2 input NAND. Selanjutnya di n pertama itu ada input dari K dan feedback dari Q. Dan di n kedua itu ada J dan juga feedback pertama dari Q bar. Selanjutnya kita masuk ke NAND pertama dan NAND kedua, yaitu inputnya ada dari clock dan juga ada dari hasil dari K dan feedback. Selanjutnya di NAND pertama itu ada hasil dari outputan J plus feedback dan juga clock. Dan clock di sini sama teman ketika dia menjadi 0 itu juga sama-sama menerima 0 di sini juga 0. Ketika dia 1 di sini juga 1 di sini juga 1. Jadi dia bernilai sama clocknya. Selanjutnya keluar dari yang pertama dan yang kedua itu lanjut lagi ke yang ketiga dan yang keempat. Dan di yang keempat ini dia memiliki 2 inputan juga dan satu inputan lainnya itu saling berhubungan. Oke, maksud dari saling berhubungan tersebut adalah input dari yang ketiga itu hasil dari output yang keempat dan input dari yang keempat itu hasil dari output yang ketiga. Selanjutnya output dari NAND ketiga itu akan menghasilkan Q. Lanjut tadi menghasilkan feedback dan dilanjutkan ke N kedua dan yang ketiga menghasilkan output dari Q bar dan feedbacknya akan diteruskan ke N pertama. Jadi sekian penjelasan dari rangkaian teori dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Annyeonghaseyo Yorobun. Jadi di sini kita berdua akan menjelaskan bagaimana hasil uji coba dan secara teori. Kita coba hidupkan terlebih dahulu rangkaiannya. Nah, di yang sudah ditunjukkan di rangkaian, jika clocknya adalah 0, maka J dan K-nya adalah don't care. Maka dari output dari untuk R
bintang dan S bintang adalah untuk R bintang itu adalah 1 dan S bintang itu adalah 1. Maka output untuk Q-nya adalah Q dan output Q bar adalah Q bar, maka keterangannya adalah hold atau memori. Nah, di sini kenapa dia don't care itu karena di sini kan kita menggunakan, tadi sudah dijelaskan bahwa menggunakan gerbang logika NAND. Nah, NAND itu ketika dia ada nilai 1 dimasukkannya, mau berapapun itu ada satunya, pasti hasilnya adalah 1 di sini. Makanya hasilnya di sini 1, di sini 1. Jadi, makanya di sini don't care. Jadi, mau berapapun di sini inputannya, mau itu 1 atau 0, kalau misalnya ada satu angka 0, pasti hasilnya akan 1 gitu. Nah, di sini posisinya adalah clocknya 0, K-nya 0, terus J-nya 0, itu posisinya nge-hold. Jadi holdnya di sini yang hidup itu adalah N3. Diposisikan N3 karena posisi sebelumnya atau posisi awalnya sudah pasti begini gitu. Mungkin bisa lanjut. Ya, selanjutnya yang kedua itu adalah jika clocknya 1 dan J dan K-nya itu bernilai 0, maka seperti yang dijelaskan Aska tadi, jika dalam gerbang logika NAND, jika ada input yang bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 1. Jadi, jika clocknya 1 dan J-nya 0, maka R bintangnya adalah 1. Dan jika clocknya 1 dan K-nya 0, maka S bintangnya adalah 1. Dan outputnya untuk Q itu adalah Q, dan output Q bar adalah Q bar. Maka keterangannya adalah hold atau memori. Oke, seperti yang sudah dijelaskan secara teori, posisinya ketika clocknya 1 tapi J dan K-nya 0, itu akan dalam posisi hold. Dibuktikan dengan apa? Kalau misalnya hold, dia akan sama posisinya itu sama seperti dengan sebelumnya. Ini kalau misalnya saya klik 1, ini lampu tidak akan berpindah. Dia tidak berpindah kan karena dia posisinya keterangannya hold. Lanjut lagi. Ya, lanjut untuk yang ketiga, jika clocknya 1 dan J-nya 0, itu untuk R bintangnya adalah Q bar. Dan jika clocknya 1 dan K-nya 1, maka S bintangnya adalah 1. Dan untuk Q-nya itu sendiri itu adalah 0, dan untuk Q bar-nya itu adalah 1. Maka hasilnya adalah, untuk keterangannya adalah reset. Oke. Untuk keterangannya di sini sebagai indikator N3 atau Q, di sini indikator NAND4 atau Q aksen. Nah, setelah tadi dijelaskan secara teori, ketika dia clocknya 1 dan K-nya itu 1, maka yang hidup ya atau yang bernilai 1 itu adalah Q aksen. Nah, harusnya yang hidup tuh yang ini. Jadi di sini dia berpindah karena di sini K-nya bernilai 1 dan clock-nya bernilai 1 sesuai dengan tabel tadi, yang akan hidup itu adalah Q aksen atau berlaku keterangan atau logika reset gitu. Kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Jika clocknya 1 dan J-nya 1 dan K-nya 0, maka untuk output R bintangnya adalah 1 dan S bintangnya adalah Q. Dan juga nilai untuk Q itu adalah 1 dan nilai Q bar adalah 0, maka keterangannya adalah set. Oke. Dari tadi yang sudah dijelaskan, kita akan mencoba apakah dia berpindah atau yang Q biasanya itu yang bernilai 1. Kita akan melihat. Di sini masih posisi yang sama, posisi reset. Ini akan saya ganti jadi posisinya set. Nah, dia berpindah. Nah, berpindah ini indikator dari sebagai yang hidupnya itu set. Baik, kita lanjut yang terakhir. Untuk clocknya, jika 1 dan J-nya 1 dan K-nya 1, maka R bintangnya adalah Q bar dan S bintangnya adalah Q. Dan untuk Q itu sendiri adalah Q bar dan untuk Q barnya itu adalah Q, maka keterangannya adalah toggle atau racing. Jadi toggle atau racing itu tuh adalah kondisi
Baik, mungkin begitu cara kerja rangkaian dan pembuktian secara teori. Nah, kita akan masuk ke kesimpulan. Oke, sebelumnya teman-teman saya sudah menjelaskan apa aja komponen yang harus disiapkan untuk merangkai JK flip-flop, rangkaian JK flip-flop, teori JK flip-flop, dan hasil percobaan JK flip-flop. Selanjutnya kita akan mempraktikkan. Nah, di sini ada clocknya bernilai 0, maka J dan K apapun itu, dikasih nilai berapapun itu, maka hasilnya akan hold. Nah, hasilnya akan hold. Selanjutnya, jika clocknya dikasih nilai 1, maka clocknya dikasih nilai 1, JK-nya 0, maka hasilnya hold. Selanjutnya, clocknya 1, K-nya 0, J-nya 0, maka hasilnya tetap hold. Selanjutnya, J-nya 1, K-nya 0, maka hasilnya reset. Selanjutnya clocknya 0, J-nya 1, K-nya 0, maka hasilnya set. Selanjutnya clocknya 1, J-nya 1, K-nya 1, maka hasilnya toggle. Tuh ya, berkedip-kedip. Oke, mungkin itu aja yang kita dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah.